ketemu lagi dengan saya Dian. Hari ini kita akan bahas mengenai Pursuit of Happiness. Sebenarnya materi ini itu terinspirasi dari filmnya Will Smith yang berjudul Pursuit of Happiness. Sudah pernah nonton kan ya? Sudah pernah dengar juga pasti. Kalau belum pernah nonton ataupun belum pernah denger, nonton dulu deh. Ini terutama buat anak-anak Gen Z dan juga generasi Alpha yang kayaknya mungkin nggak familiar karena film ini rilis pada tahun 2006, itu sudah sangat lama sekali. Kayaknya 15 tahun yang lalu ya. Koreksi saya kalau saya salah. Film ini pada dasarnya sangat inspiring dan akan motivasi kita untuk berusaha maksimal mencapai mimpi-mimpi kita. Sebelum kita bahas lebih detail ya mengenai bagaimana kita mencapai tujuan kita review dulu yuk film ini. Dan film ini sangat terlihat karena sekarang kita sudah di penghujung tahun 2021 dan bentar lagi memasuki tahun 2022, di mana pasti banyak sekali harapan-harapan dan juga impian-impian yang ingin kita capai. Let's take a look. Pursuit of Happiness pada dasarnya dibintangi oleh aktor kawakan Will Smith dan anaknya Jaden Smith. Film The Pursuit of Happiness dirilis di Amerika Serikat pada tanggal 15 Desember 2006. Film ini diawali pada tahun 1981 di San Francisco, California, yang bercerita mengenai Linda dan Chris Gardner. Chris Gardner ini adalah Will Smith, Linda adalah istrinya, hidup di sebuah apartemen kecil bersama anak mereka yang berusia 5 tahun, yang bernama Christopher, yang diperankan oleh Jaden Smith, yaitu anaknya Will Smith sendiri. Chris adalah seorang salesman berusia 30 tahun yang menghabiskan seluruh tabungan keluarga untuk membeli franchise sebuah scanner tulang atau bone density scanner portable. Scanner ini pada dasarnya mampu menghasilkan gambar lebih baik dari X-ray, tetapi kebanyakan dokter yang ditemui Chris beranggapan bahwa harganya terlalu mahal, sehingga sangat sulit bagi Chris untuk mampu menjual scanner tersebut. Istri Chris bekerja sebagai buruh di sebuah laundry, dan Chris Gardner berusaha untuk menjual alat scan itu dari rumah sakit ke rumah sakit lainnya ya, door to door. Dia memiliki target untuk menjual minimal 2 alat scan itu per bulan untuk mencukupi kebutuhannya. Jadi kalau misalkan tidak terjual ya sangat sulit. Nah, keluarga kecil ini mulai terpecah ketika mereka menyadari bahwa mereka tak mampu membayar sewa rumah dan tagihan-tagihan yang semakin menumpuk. Biasa ya, jadi kalau misalkan masalah ekonomi pasti biasanya akan berdampak pada kesejahteraan keluarga dan akhirnya banyak muncul cekcok-cekcok. Sehingga hal tersebut membuat Linda pergi meninggalkan Chris dan pergi ke New York City. Awalnya ia hendak membawa serta Christopher, namun nggak jadi karena atas permintaan Chris. Kemalangan hidup yang dialami tidak berhenti pasca kepergian istrinya. Tagihan pajak yang belum dibayar membuat pihak IRS menyita uang tabungan Chris Gardner. Kemudian dia juga diusir dari apartemen karena menunggak pembayaran. Mobil satu-satunya juga diamankan karena tidak membayar uang parkir. Dalam keadaan putus asa, Chris tak sengaja berjumpa dengan seseorang yang membawa Ferrari berwarna merah. Chris kemudian bertanya kepada orang tersebut, apa sih yang dia lakukan kok bisa membeli mobil mewah? Orang tersebut menjawab bahwa ia adalah seorang pialang saham. Sejak saat itu, Chris memutuskan untuk berkarir sebagai pialang saham. Sebenarnya di hadapan Chris juga, selain orang tersebut itu membawa mobil merah, sepertinya orang-orang yang ada di kawasan tersebut itu tampak gembira, tampak bahagia gitu. Chris kemudian menerima tawaran magang tanpa dibayar di sebuah perusahaan pialang di Reuter Reynolds yang menjanjikan pekerjaan bagi peserta magang terbaik. Dalam masa magang yang tak dibayar itu, Chris mulai kehabisan uang. Akhirnya dia diusir dari rumah sewanya dan menjadi tunawisma. Setelah beberapa hari, ia tidur di tempat-tempat umum, mulai dari WC umum. Namun kemudian ia memutuskan untuk tidur di rumah singgah Glade Memorial Church. Karena keterbatasan tempat, mereka harus mengantri untuk mendapatkan kamar. Kadang mereka berhasil, kadang gagal dan terpaksa tidur di luar. Kemiskinan dan ketunawismaan ini semakin mendorong tekad Chris untuk menjalankan tugas dengan giat dan mendapatkan pekerjaan di Dean Reuter Reynolds. Chris akhirnya berhasil untuk mewujudkan impiannya. Sangat inspiring bukan? Nonton filmnya pasti kamu tahu bagaimana perjuangan si Will Smith atau Chris Gardner ini. Nah, dari sana coba deh, kira-kira apakah kamu bersedia melakukan hal yang sama untuk mencapai tujuan kamu, mencapai mimpi-mimpi kamu? Impian ataupun tujuan yang kita capai biasanya akan relate ataupun sangat terkait dengan tujuan keuangan kita. Percaya nggak percaya, coba aja. Ketika misalnya kamu punya mimpi-mimpi untuk misalnya kuliah lagi, atau beli handphone baru, gadget baru, mobil baru, ya semuanya pasti butuh dana. Oleh karena itu, tujuan keuangan akan sangat mendukung kamu untuk mencapai tujuan-tujuan kamu yang lain. Bener nggak?
Yang perlu kamu lakukan adalah melakukan evaluasi dari tujuan-tujuan kamu. Ya, kamu pasti sudah punya tujuan-tujuan kamu di tahun ini. Cek kembali kira-kira apakah ada tujuan yang belum tercapai dan mana tujuan yang sudah kamu capai. Yang sudah tercapai, kamu patut berbangga diri ya bahwa ternyata ada loh tujuan kamu yang memang sudah tercapai. Yeay! Nah, bagi tujuan yang belum tercapai itu menjadi PR ya. Itu akan menjadi pekerjaan rumah kamu. Apakah tujuan tersebut nanti menjadi prioritas kamu di tahun depan atau sebenarnya enggak lagi? Kalau enggak lagi, kamu bisa hapus dan kamu bisa singkirkan dari tujuan kamu di tahun berikutnya. Kalau itu bukan menjadi tujuan kamu lagi, berarti kamu tidak perlu mencapainya di tahun depan. Akan tapi jika itu menjadi prioritas kamu berusaha lebih agar kamu bisa mencapai tujuan kamu di tahun depan. Yang kedua, jangan lupa untuk membuat daftar tujuan kamu di tahun depan. Bagaimana membuat tujuan yang benar? Membuat tujuan yang benar itu harus detail. Jadi apa tujuan kamu, kemudian sertakan tanggal ataupun at least tahun untuk mencapainya dan juga cost yang disertakan. Jadi kayak misalkan kamu ingin membeli iPhone 14 tahun depan pada bulan September atau Oktober ataupun mungkin Desember ya. Itu berarti harus ditulis bahwa kamu ingin membeli iPhone 14 di tahun 2022 pada rentang September sampai dengan Desember. Ditulis juga harga iPhone tersebut. Misalkan harga iPhone tersebut 20 juta karena kamu mau beli iPhone 14 Pro misalkan. Dari situ berarti kamu akan memiliki gambaran ataupun bayangan bahwa kamu butuh 20 juta di tahun depan karena itu penting untuk kamu. Ya, dengan begitu kamu akan mudah untuk menabung ataupun menyisihkan uangmu untuk berinvestasi agar kamu nanti bisa membeli iPhone 14. Salah nggak sih beli iPhone 14? Enggak. Selama kamu memang tahu bahwa itu menjadi prioritas kamu untuk mencapai di tahun depan. Itu adalah membuat action plan. Ya, karena kamu sudah bikin plan, kemudian kamu harus membuat action plan kira-kira kamu bakal mencapainya itu seperti apa. Apakah menabung misalkan 10% dari gaji ataupun ternyata kamu berencana untuk mendapatkan side hustle ya sehingga kamu bisa mencapai tujuan kamu. Keempat, langkah berikutnya adalah implement. Jangan lupa ketika sudah membuat action plan, kamu harus mengimplementasikan semua action plan yang memang kamu sudah rencanakan tersebut. Harus benar-benar komitmen dan juga disiplin untuk menerapkannya ya. Langkah kelima tentunya melakukan evaluasi. Jadi apa yang sudah kamu rencanakan dicek kembali ya bagaimana memang pencapaiannya. Kalau misalnya ditanya apakah saya melakukan hal yang serupa? Ya, saya melakukan hal yang serupa tentunya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa untuk bersemangat, disiplin, dan juga komitmen untuk mencapai tujuan kita. Coba untuk bersyukur, nggak masalah juga ketika misalkan ada beberapa tujuan kamu yang memang belum tercapai. Nah, kamu masih punya kesempatan untuk mencapai tujuan tersebut di tahun berikutnya. Itu tidak masalah asal kamu sudah berusaha dengan maksimal untuk mencapai tujuannya. That's all for today, kita nanti akan diskusi lagi untuk topik yang lebih menarik. So, bye!